Hey guys, ini dia HW13 Smartwatch. Kalau kita lihat ini desainnya berbeda banget dari HW12 ya. Yang HW13 ini bentuknya atau desainnya ini agak lonjong gitu guys. Untuk desain strapnya juga ini berbeda ya. Dia di bagian buckle-nya seperti ini. Di video ini saya akan bahas kelebihan dan kekurangan HW13 Smartwatch. Save ready and let's get started. HW13 Smartwatch ini dihargai $21 ya di website luar itu, atau harganya ini di rupiah sekitar 300 ribuan. Dia memiliki ada 4 pilihan warna ya, ada black, blue, pink, dan silver. Untuk harga ini saya ambil dari harga yang paling termurah ya, dan sewaktu-waktu dia bisa berubah tergantung sellernya juga guys. Kita lihat untuk di bagian displaynya, dia ukurannya nih 1,57 inch, cukup besar ya, dengan 2,5D curved glass. Juga sudah mendukung FHD anti glare. Untuk resolusinya sendiri ini cukup besar juga, 320 x 385 pixel dengan 90% screen body ratio. Cuma kalau saya lihat di bagian atas dan bawah dagunya ini masih cukup tebal ya. Kalau saya lihat untuk fitur-fiturnya kurang lebih masih sama seperti di HW12. Kalau kita geser ke kanan ini memunculkan menu pintas. Lalu kita slide ke bawah, ini ada menu-menu pilihan lagi. Digeser ke kiri ada heart rate, kita tes. Kemudian di sini ada data aktivitas harian kita, ada weather juga. Kemudian di sini kita bisa pilih aplikasi atau fitur yang mau kita tambahkan di smartwatch ini ya. Nah, yang bikin beda dari HW12, dia memiliki UI-nya ini berbeda ya. Ketika kita klik di bagian tombolnya ini, dia memiliki UI seperti ini dan ada 3 tampilan UI. Kita bisa klik 2 kali. Untuk materialnya sendiri menurut saya cukup kokoh ya. Build quality-nya cukup oke. Di bagian material case ini dari alloy. Warnanya hitam dan tidak glossy, tidak akan meninggalkan sidik jari guys. Untuk tombolnya sendiri menurut saya cukup kuat dan clicky ya, tidak kendor gitu. Di bagian strapnya juga ini berbeda daripada HW12 ya guys. Ini modelnya dia seperti jam tangan biasa, dia ada pin bar di bagian ini. Lalu untuk buckle-nya juga sama seperti jam tangan biasa. Yang membedakan ada di bagian pengaitnya nih guys, dia seperti di smartwatch ya. Kalau saya ukur untuk lebar strapnya sendiri sekitar 20 mm, bisa diganti-ganti dengan model lainnya. Dia walaupun dari alloy, beratnya ini cukup ringan ya, hanya 45,7 gram. Kalau dipakai ke tangan saya ukurannya 16 cm, ini terlihat cukup pas ya, tidak kebesaran. Karena diameter smartwatchnya ini cukup kecil menurut saya. Kalau saya ukur tidak sampai 34 mm. Untuk tinggi case-nya ini hampir 44 mm, sedangkan tebalnya cuma 11 mm lebih dikit. Jadi masih bisa dipakai atau cocok untuk kalian berlengan kecil guys. Sekarang kita lihat untuk di bagian menu sport modes-nya ya. Untuk mode sportnya ini terbagi 2 guys. Di outdoor ini dia ada 7, sedangkan di indoor ada 6 olahraga. Kalau di total itu dia ada 13 fitur olahraga. Untuk baterai kapasitinya dia hanya 250 mAh. Untuk baterai life-nya sekitar 5-10 hari. Dan selama pemakaian saya kurang lebih standby-nya nih ya, lumayan bener sih guys, awet sekitar 1 mingguan. Bluetooth-nya juga dia sudah yang terbaru 5.2, kemungkinan akan menghemat daya guys. Chipnya ini HS6621. Smartwatch ini juga mendukung SPO2 atau blood oxygen. Nih kita tes. Di sini ada kalkulator juga. Wis, mantap, cukup keren nih guys. Untuk music Bluetooth-nya dia hanya bisa play, pause, next, and preview, tidak bisa up and down volume ya. Kalau kita lihat untuk di settingnya ini screen time off-nya sampai 15 detik. Ya, cukup lama sih menurut saya. Raise to wake juga bisa diaktifkan melalui smartwatch-nya langsung. Pilihan bahasa juga cukup banyak ya, bisa dipilih di smartwatch-nya, tapi tidak ada bahasa Indonesia guys. Di about device name-nya ini HW13. Untuk watch face bawahnya nih tersedia 5 pilihan ya guys. Lalu di aplikasinya ini masih banyak lagi watch face tambahan ya. Aplikasinya ini menggunakan Wear Fit Pro, bisa download di Play Store dan di iOS. Raise to wake ini berjalan dengan baik walaupun memang bukan yang tercepat. Sensitivitas layar juga ini bukan yang tersmooth ya, masih biasa aja, standar gitu. Oke, sekarang kita bahas di bagian kekurangannya.
Yang pertama, saya merasa kurang nyaman di bagian strapnya ini guys. Untuk strapnya agak kaku dan merasa agak lebar ya di lengan saya ini. Berasa kurang nyaman aja sih menurut saya. Juga dia belum ada Bluetooth call seperti di HW12 ya. Jadi termasuk versi standar menurut saya. Kemudian di bagian aplikasinya nih, watch face-nya dia tidak semuanya gratis ya guys. Kalau kita lihat memang banyak, tapi tidak semuanya gratis. Dia ada yang berbayar sebagian guys. Jadi menurut saya agak kurang enak aja ya, kurang leluasa gitu untuk memakai watch face-nya. Kemudian di setting brightness ini suka meningkat sendiri ya. Ketika kita diemin, lalu kita hidupkan kembali, dia akan meningkat secara otomatis ya, setting brightness. Jadi kita harus kecilin lagi secara manual. Lalu untuk kekurangan selanjutnya ketika kita masuk ke dalam menu, lalu kita keluar menu, itu dia berbalik ke awal guys. Tidak berbalik seperti di awal kita masuk menu ya. Ya, kekurangannya menurut saya segitu aja ya guys. Kalau mungkin ada pendapat dari teman-teman, kekurangan lainnya bisa tulis di kolom komentar. Ya, kiranya segini dulu yang bisa saya share dari HW13 Smartwatch. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Saya Freddy and see you next video.